Nah, setelah menyaksikan 3 potongan video di awal, apakah yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Psikologi Abnormal kelas A yang beranggotakan Cynthia Aulia Rahmah, Alfia Tiara, Anissa Faradila, Riko Dwi Putra, dan juga Puja Nikola. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video mengenai OCD atau yang juga disebut sebagai Obsessive Compulsive Disorder. Disimak ya videonya. Apakah kamu sering mendengar seseorang berkata kalau ia punya kecemasan, gangguan bipolar, atau OCD? Beberapa orang menggunakan istilah-istilah tersebut terkadang tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Nah, video ini bermaksud untuk menjelaskan kepada teman-teman tentang gangguan psikologis, khususnya OCD. Yuk kita simak sama-sama. Mari kita mulai dengan gangguan psikologis. Gangguan psikologis merupakan pola pikiran, perasaan, atau perilaku menyimpang, tertekan, dan tidak berfungsi yang dapat mengganggu kemampuan untuk berfungsi secara sehat. Sedangkan gangguan obsessive compulsive disorder atau yang sering dikenal sebagai OCD adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan pikiran mengganggu yang menghasilkan kegelisahan, ketakutan, atau kekhawatiran dengan perilaku berulang yang bertujuan untuk mengurangi kecemasan terkait atau dengan kombinasi obsesi dan kompulsi tersebut. Nah, gejala gangguan ini seperti mencuci atau membersihkan secara berlebihan, pemeriksaan berulang, penimbunan ekstrim, keasyikan dengan pikiran seksual, dan ritual gugup seperti membuka dan menutup pintu beberapa kali sebelum memasuki atau meninggalkan ruangan. Nah, gejala-gejala ini dapat mengasingkan dan memakan waktu, dan sering menyebabkan tekanan emosional dan juga tekanan keuangan yang parah. Tindakan mereka, individu-individu yang memiliki OCD itu mungkin tampak seperti paranoid. Namun, penderita OCD umumnya mengenali pikiran dan perilaku mereka sebagai hal yang tidak rasional dan mungkin menjadi lebih tertekan oleh realisasi ini. OCD terjadi secara merata pada pria dan wanita. Biasanya dimulai pada usia remaja atau dewasa muda. Gejala yang dialami tiap penderita OCD itu berbeda. Mulai dari yang ringan, itu biasanya memerlukan waktu 1 jam untuk bergelut dengan pikiran obsesif serta perilaku kompulsif mereka. Tapi ada juga loh pikiran obsesif dan perilaku kompulsif yang sampai betul-betul menguasai dan mengendalikan hidup penderitanya. Sekarang, mari kita kenali tanda dan gejala OCD. Yang pertama, obsesi. Obsesi adalah pikiran yang berulang dan bertahan meskipun ada upaya untuk mengabaikan ataupun menghadapinya. Orang dengan OCD sering melakukan tugas untuk mencari bantuan dari kecemasan terkait obsesi. Obsesi dapat melibatkan perasaan kacau atau ketegangan umum yang disertai dengan keyakinan bahwa hidup tidak dapat berjalan seperti biasa selama ketidakseimbangan tetap ada. Orang dengan OCD itu memahami bahwa gagasan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, mereka merasa bahwa mereka harus bertindak seolah-olah gagasan mereka benar. Nah, selanjutnya compulsion atau paksaan. Beberapa orang dengan OCD melakukan ritual kompulsif karena mereka merasa harus melakukannya. Mereka bertindak kompulsif untuk mengurangi kecemasan yang berasal dari pikiran obsesif tertentu. Nah, orang-orang tersebut mungkin merasa bahwa tindakan ini entah bagaimana akan mencegah terjadinya peristiwa yang ditakuti atau akan mendorong peristiwa itu dari pikiran mereka. Contoh, biasanya mereka takut terkontaminasi kuman. Perilaku kompulsif yang mereka lakukan adalah
mencuci tangan berkali-kali yang melebihi batas wajar. Selain itu, pada tahap ekstrim, mereka menghindari berjabat tangan dengan orang lain, atau bahkan tidak mau membuka atau memegang handle pintu karena takut terdapat kuman yang menempel di tangan mereka. Contoh lainnya adalah orang yang terobsesi dengan hal-hal yang tertata rapi serta simetris, sehingga mereka akan menata secara berulang kali dan terus berulang hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Orang mengandalkan kompulsi sebagai pelarian dari pikiran obsesif mereka. Namun, mereka sadar bahwa kelegaan itu hanya sementara, bahwa pikiran yang mengganggu itu akan segera kembali. Beberapa orang menggunakan kompulsi untuk menghindari situasi yang dapat memicu obsesi mereka. Selain kecemasan dan ketakutan yang biasanya menyertai OCD, penderita mungkin menghabiskan berjam-jam melakukan kompulsi seperti itu setiap hari. Nah, dalam situasi seperti itu, mungkin sulit bagi orang tersebut untuk memenuhi pekerjaan, keluarga, atau peran sosial mereka. Dalam beberapa kasus, perilaku ini juga menyebabkan gejala fisik yang merugikan. Misalnya, ada orang yang secara obsesif mencuci tangan dengan sabun antibakteri dan air panas, yang akhirnya dapat membuat kulit mereka menjadi merah dan kasar karena dermatitis. Lalu penyebab dari OCD itu apa sih? Nah, sampai sekarang belum tahu pasti apa itu penyebab dari OCD. Belum ada studi yang dapat memberikan dengan pasti apa penyebab dari OCD ini. Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan adanya kombinasi antara faktor biologis dan lingkungan. Pada faktor biologis dipercaya adanya ketidakseimbangan neurotransmitter atau cairan kimiawi otak yang merubah fungsi otak sehingga muncul gejala OCD tadi. Faktor genetik juga dicurigai sebagai penyebab dari OCD ini, yang mana dicurigai adanya gen tertentu yang mempengaruhi perkembangan abnormalitas pada otak. Lalu yang kedua itu faktor lingkungan yang mempengaruhi OCD ini. Seperti contohnya ada dogma atau nilai yang tertanam secara kaku di pikiran mereka. Atau misalnya mereka juga pernah mengalami kekerasan seksual, bahkan mengalami perubahan hidup yang drastis yang membuat mereka kewalahan dalam menghadapinya. Terus bagaimana diagnosa dari OCD ini? Nah, diagnosis formal dapat dilakukan oleh psikolog, psikiater, pekerja sosial klinis, atau profesional kesehatan mental yang berlisensi lainnya. Untuk didiagnosis dengan OCD, seseorang harus memiliki obsesi, kompulsi, atau keduanya. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM, referensi cepat untuk DSM-6 edisi 2000 menunjukkan bahwa beberapa fitur mencirikan obsesi dan kompulsi yang signifikan secara klinis. Obsesi seperti itu, kata DSM, adalah pikiran, impuls, atau gambaran yang berulang dan terus-menerus yang dialami sebagai yang mengganggu dan yang menyebabkan kecemasan atau kesusahan yang nyata. Kompulsi menjadi signifikan secara klinis apabila seseorang merasa terdorong untuk melakukannya sebagai respon terhadap obsesi, dan ketika orang tersebut secara konsekuen merasakan atau menyebabkan penderitaan yang signifikan. Oleh karena itu, sementara banyak orang yang tidak menderita OCD dapat melakukan tindakan yang sering dikaitkan dengan OCD, seperti contohnya menata barang di dapur berdasarkan ketinggian. Perbedaan dengan OCD yang signifikan secara klinis terletak pada kenyataannya bahwa orang yang menderita OCD harus melakukan hal tersebut, karena jika tidak, mereka akan mengalami tekanan emosional yang signifikan. Nah, selain itu, pada titik tertentu selama perjalanan gangguan, individu harus menyadari bahwa obsesi atau kompulsi mereka tidak masuk akal atau berlebihan. Perilaku obsesi atau kompulsi harus memakan waktu lebih dari 1 jam per hari, atau menyebabkan gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih cara menangani OCD ini?
Nah, jika Anda merasakan Anda mengalami gejala OCD dan Anda merasa gejala yang Anda alami itu sudah sangat mempengaruhi aktivitas harian Anda, janganlah ragu untuk mencari pertolongan kepada profesional. Anda dapat mencari pertolongan ke tenaga ahli kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, atau konselor kesehatan jiwa. OCD tidak akan hilang dengan sendirinya. Maka dari itu penting untuk melakukan terapi-terapi demi mengurangi gejala yang Anda rasakan. Terapi yang bisa digunakan adalah kombinasi antara terapi kognitif perilaku dan terapi medikasi. Tujuan dari terapi perilaku kognitif bagi penderita OCD untuk mengajarkan mereka mengenali pemikiran yang irasional serta membentuk pemikiran yang lebih rasional. Selain itu, individu pun akan berlatih mengontrol emosi dengan relaksasi yang bisa digunakan ketika mereka merasakan cemas, gelisah, ataupun tegang. Terapi ini pun bertujuan untuk melatih Anda untuk mengatasi atau mengurangi pemikiran obsesif yang muncul berulang-ulang, sehingga lama-kelamaan frekuensi dari intensitas pemikiran itu pun semakin lama akan semakin ringan. Terapi medikasi yang biasa digunakan kepada penderita OCD antara lain, yang pertama itu anti cemas, antipsikotik, dan antidepresi untuk membantu mengontrol pemikiran dan perilaku Anda. Nah, itu tadi informasi seputar OCD. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua dan kepada teman-teman. Setelah menyimak video psikoedukasi yang telah dipaparkan kelompok, teman-teman sudah tahu kan permasalahan yang dialami ketiga orang di awal video tadi? Benar, mereka mengalami obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah, itu tadi mengenai informasi seputar OCD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. See you in next video. Bye-bye.